Perkenalkan, nama saya Restu Darmawan. Saya dari 101 Coffee House, Pontianak. Saya di sini sebagai barista dan roaster. Di Pontianak ini banyak banget orang minum kopi nih, suka banget minum kopi, makanya dari mulai warkop, coffee shop banyak sekali. Cuma yang kita kembangkan lagi di sini adalah kopi Liberica yang dari Kalimantan Baratnya. Aslinya memang bukan dari Kalimantan Barat, Liberica ini tetap dari Liberia, dia Afrika. Nah, di Kalimantan Barat ini Liberica bisa tumbuh dengan baik. Nah, keunggulan si Liberica ini kafeinnya sangat rendah. Jadi aman untuk orang-orang yang inresisten terhadap kafein. Misalkan kalau orang yang suka sakit perut pas lagi minum kopi karena kandungan kafeinnya terlalu tinggi, nah ini Liberica sangat cocok diminumnya. Untuk dicampur atau di mix pakai susu ataupun pakai buah, itu oke juga Liberica, karena rasanya juga nggak terlalu strong, smooth begitulah dia punya rasa. Untuk kopi Liberica di 101 Coffee House, kita mulai dari riset bersama dengan kawan-kawan petani dan prosesornya. Jadi kita risetkan proses pasca panennya, kita di roasterinya juga kita profiling dulu untuk kebutuhan menu manual brew misalkan. Kita perlu kopi yang seperti apa sih Libericanya? Nah ini pasca panennya dengan profiling di roasterinya kita risetkan. Lalu kalau untuk menu espresso base ataupun kopi bubuk, kita buat lagi profil yang berbeda. Nah, di 101 Coffee House ini kita ada yang menggunakan mesin espresso, ada juga menggunakan teknik manual brew. Dan kopi di sini, khususnya Liberica ini, kita tidak cuma kopi itu hitam. Jadi kita padukan, ada yang dengan buah, ada yang dengan susu, ada. Kita bikin mocktail juga bisa gitu. Jadi nanti kita profiling masaknya untuk keperluan mocktail, misalkan profilingnya harus seperti apa, nah kita buatkan. Untuk manual brew yang orang minumnya kopinya hanya kopi dengan air, nah itu kita buatkan juga profilnya. Nah ini disitulah pentingnya kita sama-sama ataupun bekerja sama lah ya dengan dari petani, prosesornya, dengan kita di sini sebagai penjualnya. Kalau kopi lokal di Kalimantan Barat yang udah kita punya, ada Robusta, Liberica, ada juga Excelsa. Nah, tapi yang lagi dikembangkan untuk fokusnya adalah si Liberica ini. Karena uniknya Liberica tadi, dan selain unik juga dia sangat langka. Jadi di perdagangan dunia itu nggak nyampe 2% si Liberica ini, dan Kalimantan Barat punya itu. Makanya si Liberica ini bisa kita jadikan aset lokal Kalimantan Barat yang potensi. Untuk jenis minuman dari Liberica, pertama kita ada manual brew menggunakan metode drip ya, V60. Terus ada juga di sini signaturenya kita menggunakan Vietnam drip Liberica Sambas, Liberica yang berasal dari Kabupaten Sambas. Ini kita gunakan untuk Vietnam drip. Itu kopinya kopi hitam ditambah SKM dengan alat yang namanya Vietnam drip. Lalu juga kita buatkan mocktailnya Sambaria. Ini murni hasil Kabupaten Sambas. Kopinya kita menggunakan kopi Liberica Sambas, lalu ditambah dengan jeruk Sambas. Kalau orang luar mungkin tahunya jeruk Pontianak. Nah, kalau kita di Pontianak, karena ini jeruk dari Kabupaten Sambas, kita bilang ini jeruk Sambas. Nah, ini kita padukan, jadilah mocktailnya. Jadi ini yang lagi tren saat ini di tahun ini adalah mocktailnya. Kopi di Kalimantan Barat ini sebarannya luas ya. Jadi nggak terbatas pada Punggur, Sambas, Kayong, Rasau.
terakhir kemarin kita dikunjungi oleh rekan yang dari Putus Ibau, masih Kalimantan Barat juga, udah di ujung Putus Ibau kan. Dan di sana ada kopi. Nah makanya inilah kenapa kami One nggak pernah menutup ataupun nggak pernah untuk satu daerah. Kita fokus kepada Kalimantan Barat. Jadi kalau ada kawan-kawan yang dari Kalimantan Barat, ada kopi di daerahnya, mau kita kembangkan sama-sama dari mulai pertaniannya sampai dengan hasil akhirnya, nah, boleh kontak-kontak kita. Kita kerjasamanya dengan petani adalah yang masuk ke 101 ataupun yang dijual oleh 101 Coffee House ini adalah kopi yang kualitasnya baik menurut SNI. Jadi kita selalu berpatokan kepada SNI, ada Standar Nasional Indonesia tentang biji kopi. Nah kita berpatokan kepada situ. Nah, nanti yang kalau memang misalkan, oh ini masih kurang apa memenuhi persyaratan One nih, nah kita develop dulu di bagian apa sih ini yang harus kita developnya. Nah nanti setelah kita kembangkan sama-sama, tetap kopi itu kita ambil. Nah, dan juga kita selalu berharap adalah si petani ini dari daerah manapun memiliki produknya sendiri. Jadi tidak berharap jual green bean, tapi petani ini harus menaikkan value dari buahnya tadi. Tapi kalau untuk yang masuk ke One-nya, kita tetap mintanya green bean. Karena One ini kita ada roastery-nya juga. Jadi untuk kita profiling, petani juga untuk profilingnya nanti kita bantu. Jadi misalkan petaninya mau bikin kopi bubuk atau ini ada lagi pengembangan baru, konsepnya adalah di satu daerah, masih di Kalimantan Barat. Ini belum terbuka daerahnya, minta maaf, tapi masih Kalimantan Barat. Jadi kita diminta untuk supaya petani itu memiliki produk sampai memiliki kafe juga. Jadi nanti di daerah itu akan ada kafe yang ngejual produk dari si kopi yang petani ini tadi. Nah ini lagi kita godok ke arah situnya. Kalau saat ini Bang, dengan untuk kopi total di sini kita juga kan B2B ya. Jadi kita ngejual ke kawan-kawan coffee shop, ke kawan-kawan warkop, ataupun ke personal yang ngejual kopi botolan biasanya. Nah ini ada kita khususkan. Jadi kalau kira-kira rata-rata lah ya itu sekitar 400 kilo masih kebutuhan kita. Untuk kopi lokal Kalbar baru bisa memenuhinya sekitar 10%. Dan yang sesuai standar kita ya, itu yang kita mau, itu sekitar 10% dari total produksi kita. Itu. Dan ini kalau dari pengembangan selama 4 tahun 2019 sampai 2022 ini 10% ini sudah mulai baik. Karena awalnya kita cuma bisa dikasih 1 kilo 1 bulan. Selepas itu kita minta lagi dapat juga 5 kilo 1 bulan. Nah sekarang mereka udah bisa kirim kita sekitar 40 kilo 1 bulan. Jadi kalau untuk pemenuhannya kita kekurangannya dari Indonesia. Nah, karena One ini concern terhadap kopi Indonesia. Jadi di One Coffee House Pontianak ini kita nggak ngejual kopi import. Kita hanya jual kopi Nusantara, kita hanya produksi kopi Nusantara, dan kita turut mengembangkan kopi lokal Kalimantan Barat. Nama saya Sita, umur 40 tahun, saya salah satu pemilik dari 101 Coffee House. Jadi seperti namanya dan logo kita 101 Coffee House, itu ada angka 1, 0, dan 1 terbalik. Itu ada makna. Maknanya itu intinya dari kita untuk kita kembali ke kita. Jadi kita di sini selain membuka kafe, kita juga mengedukasi tentang kopi. Gimana sih itu kopi yang sehat? Gimana sih cara minum kopi yang sehat? Karena menurut kita kopi itu kalau enak relatif itu selera, tetapi apa yang kita minum di dalam tubuh kita itu harus sesuatu yang sehat, karena kesehatan itu investasi buat diri kita. Jadi dari situlah kami mengembangkan usaha
mengembangkan usaha kami ini karena kami kepingin warga yang pelanggan kita di sini atau seluruh warga Kalbar Indonesia itu bisa meminum kopi yang sehat dan karena di kami kopi ini kami perlakukan sangat spesial gitu. Dari ke petaninya, kami komunikasi dengan petaninya dari proses petik sampai dia proses penjemuran sampai jadi green bean, itu kita selalu komunikasi dengan petaninya. Sampai ke sini ke tempat kita melakukan lagi proses disortir. Sortasi. Disortir itu di sini kita sortir. Setelah disortir itu di roasting. Setelah di roasting baru kita masuk ke bar, baru kita seduh itu sampai ke konsumen. Dan sampai ke tahap itu sangat panjang prosesnya dan kita juga ada SOP-nya. Seperti, ini kita juga berpatokan kepada ini SNI yang buat adalah BSN tentang biji kopi. Di sini jelas menuliskan kopi itu ada grade. Kopi bisa dibilang specialty, bisa dibilang grade 1, grade 2, ini kita mengarah ke sini. Makanya kenapa saya berani bilang kita menggunakan kopi yang baik karena kita selalu berpatokan kepada sini. Itu. Dan untuk roastingnya sendiri itu kita juga perhatikan untuk higienisnya itu kita perhatikan sampai keseduhan pun kita perhatikan sebenarnya sebenarnya gini kita ingin mengubah mindset gitu, kebanyakan orang ngopi itu pikirnya kan ya udah kopi cukup hitam, pahit, kasih gula, manis kan begitu. Sebenarnya kopi itu sendiri, kalau kopi yang benar itu sehat sebenarnya. Jadi ada yang bilang, aku sakit lambung, aku nggak berani ngopi gitu kan. Itu kopi nggak bagus buat kesehatan. Sebenarnya enggak, kopi itu kalau kopi yang sehat itu malah bagus. Malah ada penelitian kemarin, kopi itu bisa untuk COVID. Tapi ya dengan tanda kutip kopi yang gimana, tetap kopi yang sehat. Gitu. Pasar kita sebenarnya orang peduli yang kesehatan dan juga anak-anak muda sekarang itu target pasar kita juga biar mereka sekarang paham dengan kopi dan kita mengedukasi anak-anak muda sekarang nanti biar mereka sadar dan mereka akan mengkonsumsi kopi yang baik. Dan dari situ juga target kita juga untuk kesejahteraan petani. Kalau di Jawa kita pasti kalah lahan mereka untuk kebun kopi luas, gitu kan. Jadi dan kita kejar itu untuk petani, ayo kita tingkatkan kualitas bukan kuantitas. Jadi kalau kualitas baik, otomatis harga jualnya kan bisa naik tuh. Otomatis petaninya juga sejahtera. Nah itu juga yang mau salah satu visi kami, itu mensejahterakan petani juga. Selain petani sejahtera, kita juga menyajikan kopi yang sehat untuk pelanggan kita. Suka dukanya sangat banyak. Apalagi kita pertama berdiri itu 2018. Kita pertama ini di Jalan Gusti Hamzah atau biasa orang kenal Pancasila. Pada tahun 2018 itu coffee shop masih sangat sedikit, hanya beberapa coffee shop gitu. Nah kita kemarin berani kita buka 2018. Lebih banyak duka sih awalnya gitu kan, komplainan kalau kopinya masem, ini kopi basi gitu, kopinya enggak panas gitu kan, karena terbiasa dengan kopi yang manis, kopi yang pahit gitu kan ya, itu jadi saya sering dapat komplainan itu. Terus kopi kita mahal. Jadi awal itu kita kopi satu gelas 8.000 tahun 2018, yang lain misalnya masih 5.000, kita 8.000 terus nggak dikasih gula lagi gitu kan. Nah itu juga itu tantangan untuk konsumen. Jadi kita pelan-pelan mengedukasi gitu kan. Nah, kalau untuk ke petani, kalau misal tadi kan kita ibarat ini anak yang baru, petani kan rata-rata umurnya itu udah senior gitu kan. Nah, kita nih anak-anak muda nanti kamu itu tahu apa kalau kita misalnya Pak gini loh, misalnya kan kalau kita belajar selalu dianggap kamu nih sok tahu gitu. Kami dari nenek moyang kami proses kopi itu udah seperti ini gitu kan. Nah, itu juga pelan-pelan kita sedikit
nggak bisa kita langsung ini, nggak bisa juga kan. Nah, itu juga kesulitan kita untuk komunikasi dengan petaninya supaya ayo Pak, kita tingkatkan kualitas kopi kita supaya Kalbar ini terkenal dengan kopinya itu baik gitu. Karena untuk di Jawa atau di luar negeri itu mereka udah sangat memperhatikan kualitas kopi gitu. Jadi kalau untuk di petani-petani di Jawa itu mereka udah ada ruang khusus jemur, itu udah keren. Jadi hasil kopinya tuh udah bagus. Maksud kami pingin petani Kalbar tuh seperti itu. Jadi si kopi ini ada value-nya dan bisa mensejahterakan mereka. Yang misalnya sekilo dia cuma jual 25.000, kita bisa jual 60.000 untuk green bean-nya. Otomatis petani sejahtera dan kita juga enak menjualnya. Itu sih. Jadi awal itu jujur, setahun kami merugi. Tahun kedua hanya cukup untuk operasional gitu kan. Tapi kami yakin kita memberikan yang terbaik. Pasti ada jalannya. Nah, itu yang kami yang kami tanamkan. Kami akan terus mengedukasi gitu kan. Kami akan terus dengan konsep kami yang begini, idealis juga sedikit lah gitu kan. Tapi tidak juga terlalu idealis gitu kan. Tapi kami hanya ingin intinya menaikkan Kalbar sih. Kalbar itu ada kopi. Dan karena kadang kita agak sedih ya gitu, karena kita kayak jalan ke petani-petani gitu kan, ada kebun kopi saya dulu tapi udah saya nggak tanam kopi lagi, udah saya kasih sawit atau apa gitu kan, karena apa cuma 20.000. Nah, jadi mereka malas memproses itu, akhirnya kopinya nggak diurus kebunnya. Nah, itu sih, jadi akhirnya kami ya udah ayo. Tapi kita sekarang sih alhamdulillah udah banyak petani-petani yang mau berkomitmen memperbaiki kualitas biji kopinya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini banyak kita dukungan dari pemerintah. Di Snaker itu kita memberikan pelatihan barista untuk anak-anak putus sekolah, untuk anak-anak muda, untuk mereka dapat kerja itu kan. Nah, kita alhamdulillah 3 tahun ini udah percaya melatih untuk program barista. Terus kita juga dengan Dinas UMKM itu kita dibina pelatihan dengan Bank Indonesia itu banyak udah dengan BNI. Alhamdulillah mereka mensupport kita karena sama-sama mau menaikkan Kalbar. Nah, prestasi yang udah kita dapat tuh ya, kita penghargaan kemarin Sidakarya. Terus juga kita kemarin salah satu finalis AKI apresiasi Kreasi Indonesia yang program Pak Sandiaga Uno. Kita juga saya pernah ikut pameran di Bali itu G20, kita memperkenalkan kopi Kalbar. Itu sih prestasi-prestasi yang sebenarnya karena kemarin COVID 2 tahun itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Nah, alhamdulillah setelah itu 2022 itu mulai itu banyak kegiatan-kegiatan itu. Nah, kalau 2 tahun kemarin vakum, nggak bisa ngapa-ngapain juga kan, program dari pemerintah juga nggak ada, mau pameran juga nggak bisa. Nah, setahun inilah kita balik lagi, kita bangkit lagi gitu. Jadi saking konsennya kita ke kopi itu kita sama Disbun Provinsi, kita uji lab ke Pusplit sama ke Baristan. Uji lab, kalau ke Pusplit itu kan dicek uji cita rasanya, itu nanti hasil labnya apa yang kurang kita perbaiki, nanti tahun depan kita tes lagi apakah udah lebih baik. Kita konsen sampai ke situ, dan alhamdulillah kita didukung sama Disbun. Tuh. Jadi untuk dari proses kita dari 2018 sampai sekarang 2020, nyangka nggak sih ya, harapan kami sedikit mulai terwujud gitu. Alhamdulillah, kita set up coffee shop juga, ada beberapa konsumen rekan kita kayak konsultan ininya ya, mereka ada uang, mereka mau bikin coffee shop, kita support dengan alatnya apa semua, kita juga udah pakai tahap itu. Terus kopi-kopi kita juga banyak kedai-kedai yang menggunakannya untuk espressonya.
Terus juga Liberica apa kita naikin nih kopi Kalbarnya, alhamdulillah udah mulai terkenal. Jadi kemarin saya dapat konsumen dari Perancis gitu kan, dari Inggris itu udah, tapi kita udah langsung ekspor. Belum, mudah-mudahan nanti kita bisa ekspor gitu kan. Tapi kopi kita udah nyampe ke luar negeri, udah, dan mereka cocok, suka gitu. Jadi sampai saat ini saya agak alhamdulillah ya gitu kan, nggak dari yang dari 18 yang kita susah payah berdarah-darah itu sekarang kita seperti ini gitu kan, dikenal, terus orang udah sedikit mulai tahu kopi sehat seperti apa gitu kan. Kita sangat bersyukur gitu kan. Jadi kepada sekarang kan lagi tren nih coffee shop nih, anak-anak muda mereka bikin biarpun dari gerobakan, terus ada yang dengan garasi rumahnya dibikin kafe. Itu saya sangat suka, bangga dengan anak muda yang begitu. Jadi mereka tidak patokan saya selesai jadi PNS gitu kan, tapi mereka membuka lowongan kerja. Biarpun gerobak sekalipun akan ada 1 atau 2 karyawan gitu kan. Jadi pesannya ayo tetap semangat gitu. Awal pasti sakit, pasti susah, siapkan mental kalian. Itu memang namanya kita usaha tidak gampang. Ada juga yang dengan cepat mulai langsung melesat ada, tapi ada dari pelan-pelan merangkak dulu baru kita pelan-pelan berdiri, itu proses namanya. Dan jalanilah proses itu dengan sukacita, nikmatilah proses itu, insya Allah kalau niat kita baik hasilnya juga akan baik.